Dong Hua mungkin berhenti di layar, tetapi Ascension ID akan membuka setiap bagian yang belum diperlihatkan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, cari posisi paling nyaman, dan jangan lupa siapkan kopi dan gorengan kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke ceritanya. Setelah semua kekacauan yang mereka timbulkan, kehidupan di Seven Blood Ice akhirnya kembali tenang. Kapten pun telah kembali. Seperti biasa, tak ada sedikit pun tanda bahwa pria itu baru saja melewati rentetan peristiwa yang hampir merenggut nyawanya. Sejak pagi, ia sudah sibuk berada di museum aneh miliknya. Dengan wajah penuh kebanggaan, Kapten memamerkan koleksi terbaru, termasuk potongan hidung raksasa yang berhasil ia dapatkan. Baginya, benda-benda aneh seperti itu bukan sekedar barang koleksi, melainkan harta berharga yang suatu hari nanti pasti akan berguna. Di tengah tingkahnya yang sulit ditebak, Kapten kembali berbicara tentang rencana-rencana besarnya. Menurutnya, semua yang telah mereka lakukan sejauh ini hanyalah permulaan. Masih ada sesuatu yang jauh lebih besar menunggu untuk diambil. Ucapannya terdengar ringan, bahkan diselingi tawa. Su Qing sudah cukup lama mengenalnya. Ia tahu di balik setiap candaan Kapten selalu ada rencana yang sedang bergerak. Su Qing tidak ikut menanggapi. Baginya, keberadaan Kapten yang telah kembali sudah lebih dari cukup. Selama orang itu berada di Seven Blood Ice, perhatian para musuh akan lebih banyak tertuju kepadanya. Kapten adalah buronan dengan harga tertinggi. Dibandingkan dirinya, sosok itulah yang jauh lebih menarik untuk diburu. Karena alasan itulah, Su Qing akhirnya bisa sedikit mengendurkan kewaspadaannya. Tak lama kemudian, Zhang San datang membawa kabar yang telah lama ditunggu. Dharma Skiff milik Su Qing akhirnya selesai disempurnakan. Setelah melalui berbagai peningkatan, kapal itu kini telah mencapai kelas 8. Pertahanannya meningkat hingga mampu menghadapi serangan yang sebelumnya mustahil ditahan, sementara masih tersedia ruang untuk penyempurnaan lebih jauh di masa depan. Zhang San bahkan sengaja meninggalkan kemungkinan agar kapal itu terus berkembang seiring bertambahnya kemampuan Su Qing. Su Qing mengusap lambung Dharma Skiff itu perlahan. Kapal tersebut telah berkali-kali menemaninya melewati pertempuran hidup dan mati. Kini, ia kembali tumbuh bersama pemiliknya. 3 hari berikutnya berlalu tanpa gangguan. Su Qing menghabiskan waktunya untuk berkultivasi dan menyesuaikan diri dengan berbagai peningkatan yang baru ia peroleh. Dengan Kapten yang kembali memikul perhatian para pemburu, suasana yang selama ini penuh tekanan akhirnya sedikit mereda. Sayangnya, ketenangan seperti ini tidak pernah bertahan lama. Pada hari ketiga, seorang gadis muda datang ke kediaman Su Qing. Namanya Su Xiaohui. Begitu bertemu dengannya, gadis itu langsung berlutut. Pakaiannya tampak kusut, wajahnya pucat, dan matanya sembab, seolah telah kehabisan air mata setelah menangis terlalu lama. Su Qing mengenali gadis itu. Saat melihat wajahnya, ia langsung mengerti bahwa segala ketenangan yang baru saja kembali akan segera berakhir. Su Qing memandang gadis yang masih berlutut di hadapannya. Ia tidak terburu-buru bertanya. Ruangan itu tenggelam dalam keheningan. Beberapa tarikan napas kemudian, Su Xiaohui akhirnya membuka mulut. Senior Zhou sudah meninggal. Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Su Qing tidak berkata apa-apa, tatapannya tetap tenang. Su Xiaohui menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis yang kembali memenuhi matanya. Sudah 3 bulan. 3 bulan yang lalu, Senior Zhou dibunuh. Dan sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang mencari pembunuhnya. Tangannya mengepal semakin erat. Selama 3 bulan itu, ia terus mencari, bertanya ke sana kemari, mencari siapapun yang mungkin mengetahui sesuatu. Sedikit demi sedikit, ia berhasil mengumpulkan beberapa petunjuk. Tiap kali penyelidikannya mulai mendekati kebenaran, selalu ada orang yang menyuruhnya berhenti. Ada yang mengancam, ada yang menolak bicara, dan lebih banyak lagi yang memilih berpura-pura tidak tahu. Su Xiaohui menundukkan kepala. Aku benar-benar tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi. Aku tahu, aku hanya seorang kultivator biasa. Tidak ada yang mau mengambil risiko demi membantuku. Tapi Senior Zhou pernah menyelamatkanku. Aku tidak bisa membiarkan kematiannya berlalu begitu saja. Su Qing masih belum berbicara. Di benaknya muncul kembali bayangan masa-masa ketika ia baru tiba di Seven Blood Ice. Saat itu, ia belum memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan, dan tidak memiliki kedudukan. Di masa itulah, Zhou Qingpeng pernah memberinya bantuan tanpa mengharapkan balasan. Su Qing selalu mengingat hal-hal seperti itu. Tidak peduli besar ataupun kecil, jika seseorang pernah membantunya, ia akan mengingatnya. Su Qing akhirnya berdiri, pandangannya tertuju pada Su Xiaohui. Aku akan membantumu. Hanya itu, tidak ada janji akan membalas dendam, tidak ada kemarahan, dan tidak ada sumpah.
Su Xiaohui membungkukkan tubuhnya dalam-dalam. Air matanya kembali jatuh. Kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, ia merasa tidak lagi menghadapi semuanya sendirian. Su Qing berbalik. Jika Zhou Qingpeng memang mati karena dibunuh, maka seseorang harus menemukan kebenarannya. Di Seven Blood Eyes, ia tahu persis harus meminta bantuan kepada siapa. Su Qing tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengeluarkan medali identitasnya, lalu sebuah pesan suara singkat dikirim. Datang menemuiku. Tidak lama kemudian, sebuah sosok kurus melesat menembus kegelapan malam. Kecepatannya begitu tinggi hingga Su Xiaohui baru menyadari kehadirannya ketika sosok itu sudah berdiri beberapa langkah di belakang Su Qing. Tubuhnya dibalut jubah abu-abu, dan di balik jubah itu tampak rompi dari kulit anjing. Tatapannya dingin. Aura pembunuh yang menyelimutinya membuat Su Xiaohui tanpa sadar menahan napas. Ia mengenali orang itu, The Mute. Nama yang dalam beberapa bulan terakhir mulai ditakuti banyak orang di divisi Violent Crimes, seorang pemburu yang hanya mengenal 2 kemungkinan. Musuhnya mati, atau dirinya yang mati. Begitu tiba, si bisu langsung berlutut di hadapan Su Qing. Tatapannya dipenuhi rasa hormat. Su Qing menunjuk ke arah Su Xiaohui. Selidiki kematian Zhou Qingpeng. Kalau membutuhkan keterangan, gunakan jade slip. Si bisu mengangguk. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam kegelapan. Pelabuhan kembali sunyi, dan malam semakin larut. Su Qing tetap berdiri di tempatnya, tidak tampak sedikit pun kegelisahan di wajahnya, seolah ia sudah mengetahui bahwa orang yang baru saja ia kirim tidak akan kembali dengan tangan kosong. Su Xiaohui hanya bisa menunggu. Berbulan-bulan ia mempertaruhkan harga diri, bahkan hidupnya demi menemukan pembunuh Zhou Qingpeng. Kini, harapan itu sepenuhnya berada di tangan orang lain. Tak sampai 2 batang dupa berlalu, sebuah bayangan kembali muncul. Si bisu kembali secepat saat menghilang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berlutut lalu menyerahkan sebuah jade slip kepada Su Qing. Su Qing membacanya dengan tenang. Ia tidak tertarik pada seluruh rincian penyelidikan. Ia hanya mencari satu jawaban. Siapa pembunuh Zhou Qingpeng? Jawaban itu segera ia temukan. Li Zelin, seorang murid off-peak dari First Peak. Selama ini, ia telah membunuh banyak murid tanpa pernah tersentuh penyelidikan. Kali ini pun, Zhou Qingpeng hampir saja menjadi satu nama lagi yang dilupakan semua orang. Su Qing kemudian menyerahkan jade slip itu kepada Su Xiaohui. Tangannya gemetar saat membaca setiap baris di dalamnya. Semakin jauh ia membaca, wajahnya semakin pucat. Pembunuh yang selama berbulan-bulan ia cari, akhirnya ditemukan. Masalahnya, orang itu berada di bawah naungan First Peak. Uncle Su. Su Xiaohui tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Su Qing menatap lurus ke depan, ekspresinya tetap tenang. Ayo, hanya satu kata. Si bisu langsung melangkah di depan dan Su Qing mengikutinya. Su Xiaohui terdiam beberapa saat, lalu menarik napas panjang dan segera menyusul di belakang mereka. Malam itu, pembalasan akhirnya dimulai. Malam turun tanpa suara. Bulan menggantung tinggi di langit. Cahayanya yang dingin menembus tirai hujan yang turun perlahan, menyelimuti seluruh kawasan pelabuhan Seven Blood Eyes. Di bawah cucuran hujan, atap-atap Dream Sense Mansion memantulkan cahaya keperakan. Jalanan yang biasanya dipenuhi tawa dan suara gelas yang saling beradu, masih ramai seperti biasa. Tak seorang pun menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam yang tidak terlupakan. Di ujung jalan muncul sebuah payung putih. Perlahan, payung itu bergerak menembus hujan. Langkah pemiliknya tenang, tidak cepat dan tidak lambat. Setiap pijakan meninggalkan riak kecil di genangan air. Hujan yang jatuh di sekelilingnya seakan berubah menjadi kabut tipis sebelum sempat menyentuh tubuhnya. Di belakang sosok itu, 2 orang berjalan mengikuti. Yang satu membawa payung, sedangkan yang satu lagi membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Barulah ketika mereka semakin dekat, orang-orang mulai mengenali siapa yang berada di bawah payung putih itu. Su Qing. Di belakangnya ada si bisu dan Su Xiaohui. Suasana jalan perlahan berubah. Obrolan mulai terputus. Tawa menghilang satu demi satu. Beberapa murid yang sedang berjaga di depan toko tanpa sadar mengalihkan pandangan. Tidak ada seorang pun yang berani menghalangi langkah Su Qing. Ia tidak melepaskan tekanan kultivasinya, tidak pula menunjukkan niat membunuh. Justru semakin dekat ia berjalan, semakin berat udara yang dirasakan semua orang. Tatapan demi tatapan mengikuti setiap langkahnya, seolah seluruh jalan sedang menyaksikan sesuatu yang akan segera terjadi. Di bawah atap Dream Sense Mansion, Li Jialin masih berbincang santai dengan seorang murid perempuan, hingga ia merasakan perubahan suasana. Ia mengangkat kepala.
Matanya menyapu jalan di depan. Lalu ia melihat payung putih itu. Beberapa saat kemudian, ia melihat wajah di baliknya. Su Jing. Napas Li Jielin langsung tertahan. Itu belum cukup membuatnya ketakutan, sampai tatapannya bergeser ke belakang Su Jing. Su Xiaohui. Gadis yang selama berbulan-bulan ia anggap tidak lebih dari serangga. Gadis yang terus berusaha mencari pembunuh Zhou Qingpeng kini berjalan tepat di belakang Su Jing. Wajah Li Jielin perlahan kehilangan warna. Jantungnya berdetak semakin cepat. Pikirannya berusaha mencari berbagai kemungkinan. Semakin dekat langkah Su Jing, semakin mustahil ia mempercayai kebohongan itu. Untuk pertama kalinya, Li Jielin benar-benar merasakan ketakutan. Dan Su Jing terus berjalan, tanpa mempercepat langkah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seolah vonis itu telah dijatuhkan bahkan sebelum ia berhenti di depan mangsanya. Li Jielin mundur tanpa sadar. Air hujan terus menetes dari rambutnya. Hanya saja, rasa dingin yang menjalari tubuhnya bukan berasal dari hujan. Tatapannya berpindah dari Su Jing kepada si bisu, lalu berhenti pada Su Xiaohui. Wajah gadis itu dipenuhi kebencian yang selama 3 bulan terus dipendam. Saat itulah, seluruh harapan Li Jielin runtuh. Su Jing memang datang untuk dirinya. Dengan wajah pucat, Li Jielin buru-buru membungkukkan badan. "Uncle Su." Su Jing bahkan tidak memandangnya. Tatapannya tetap tenang. Ia hanya bertanya singkat kepada 2 orang di belakangnya. "Dia?" Si bisu mengangguk. "Dia." Su Xiaohui menggertakkan giginya. Matanya memerah. "Dia." Su Jing mengangguk pelan. Tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada penyelidikan lagi. Jawaban itu sudah cukup. Li Jielin baru saja membuka mulut. "Senior, dengarkan penjelas." Suara tajam memotong hujan. Black Iron Skewer melesat keluar. Tidak seorang pun sempat melihat lintasannya. Yang mereka lihat hanya tubuh Li Jielin yang mendadak membeku. Sesaat kemudian, ujung tombak hitam itu telah menembus lehernya. Waktu seakan berhenti. Li Jielin membuka mata lebar-lebar. Mulutnya bergerak. Tak satu kata pun berhasil keluar. Di matanya, untuk pertama kalinya muncul penyesalan. Lalu langit bergemuruh. Petir. Kilatan putih membelah malam. Ledakan keras mengguncang seluruh Dream Sense Mansion. Tubuh Li Jielin hancur seketika. Darah, daging, dan serpihan pakaian lenyap bersama cahaya petir. Black Iron Skewer berputar perlahan di udara sebelum kembali melayang tenang di belakang Su Jing. Seolah ia baru saja menyelesaikan sesuatu yang biasa. Seluruh jalan membisu. Tak ada seorang pun bergerak. Dan tak ada seorang pun berbicara. Hanya suara hujan yang maris turun perlahan. Semua orang tahu Li Jielin bukan sekadar murid biasa. Ia adalah bawahan First Peak. Vonis dijatuhkan dan langsung dilaksanakan. Tepat saat itu, tepuk tangan pelan terdengar dari lantai 2 Dream Sense Mansion. Bagus, benar-benar bagus. Suara itu terdengar santai, seolah seseorang baru selesai menikmati sebuah pertunjukan. Kapten berdiri di depan jendela sambil tersenyum lebar. Sejak kapan ia berada di sana, tak seorang pun tahu. Ia memandang Su Jing, lalu melirik ke arah tubuh Li Jielin yang bahkan tak lagi utuh. Kasihan Little Qian Qian. Pengawalnya baru saja hilang. Senyumnya semakin lebar. Apa dia akan menangis ya? Begitu kalimat itu selesai, sebuah tekanan dahsyat langsung turun dari lantai atas. Wu Jianwu melangkah keluar. Aura Foundation Establishment miliknya meledap. Puluhan pedang perunggu memenuhi langit. Air hujan terpecah oleh tekanan spiritualnya. Orang-orang di jalan langsung mundur. Mereka mengira pertarungan besar akan pecah. Wu Jianwu menatap Su Jing. Tatapannya tajam. Tawa keras tiba-tiba menggema. Wu Jianwu justru tertawa terbahak-bahak. Seluruh orang di jalan langsung tercengang. Mereka sudah bersiap menyaksikan pertarungan 2 Foundation Establishment. Namun yang terjadi justru benar-benar di luar dugaan. Oh, jadi begitu rupanya. Kalau memang urusan balas dendam pribadi, maka aku, Wu Jianwu, tentu tidak pantas ikut campur. Semua orang saling berpandangan. Tak seorang pun memahami kemana arah pembicaraan ini. Bahkan kapten yang berdiri di lantai 2 ikut mengangkat alis. Senyum lebarnya perlahan berubah menjadi wajah penuh tanda tanya. Wu Jianwu kembali berbicara. Kali ini seolah sedang menjawab seseorang. Padahal sejak awal, Su Jing bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun. Tidak. Kau tidak perlu mentraktirku makan. Aku benar-benar mengerti. Su Jing tetap berdiri tenang. Tatapannya tidak berubah sedikit pun. Justru keheningan itulah yang membuat suasana semakin aneh.
Brother Su, kau terlalu sopan. Aku memang sedang sibuk, jadi jamuan makan itu kita tunda saja. Orang-orang yang memenuhi jalan mulai memasang wajah bingung. Mereka merasa seperti kehilangan setengah isi percakapan. Yang terdengar hanyalah jawaban-jawaban Wu Jianwu, sementara Su Qing tetap diam sejak awal. Oh, kau juga ingin aku membayar dendanya? Baik, demi persahabatan kita, aku, Wu Jianwu, akan membayar 10.000 Spirit Stone sebagai denda pembunuhan orang ini. Setelah mengucapkan itu, Wu Jianwu tersenyum puas, seolah baru saja menyelesaikan sebuah kesepakatan besar. Di bawah, Su Qing masih berdiri tanpa bergerak, tanpa membantah, tanpa menyetujui. Ia hanya menatap Wu Jianwu dengan ekspresi yang sedikit aneh. Tatapan itu justru membuat Wu Jianwu mulai merasa canggung. Senyumnya sempat membeku sesaat, sebelum akhirnya ia kembali tertawa keras. Baiklah, Brother Su. Senang sekali bisa bertemu denganmu. Kita bertemu lagi lain waktu. Sambil menyibaskan lengan bajunya, puluhan pedang perunggu kembali berputar di langit. Petir menyambar. Hujan terus turun membasahi jalanan Seven Blood Eyes. Tubuh Wu Jianwu melesat ke udara. Dikelilingi kilatan petir dan lautan pedang perunggu, ia menghilang ke balik langit malam sambil meninggalkan syair khasnya. Melampaui kehidupan fana, menjadi abadi, dan meninggalkan dunia manusia. Begitu memastikan tak ada seorang pun yang melihatnya, Wu Jianwu langsung menghentikan langkahnya. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Dua life flame. Suara itu nyaris tak terdengar. Selama ini saja Su Qing sudah cukup mengerikan. Sekarang, pemuda itu berhasil menyalakan life flame kedua. Wu Jianwu menelan ludah. Kalau mereka bertemu di luar sekte, ia benar-benar yakin dirinya akan dibunuh. Semakin dipikirkan, semakin dingin punggungnya. Untung saja tadi ia cepat mengambil keputusan. Ia sengaja menjaga harga diri Su Qing, bahkan rela membayar denda atas kematian murid off-peak itu. Kalau dipikir-pikir, Su Qing seharusnya bukan orang yang tidak tahu balas budi. Benar kan? Wu Jianwu menarik napas panjang. Mulai hari ini, sampai dirinya juga memiliki 2 life flame, ia bersumpah tidak akan meninggalkan sekte. Sementara itu, hujan masih turun membasahi halaman Trimsense Mansion. Su Qing tetap berdiri di tempatnya. Tatapannya dipenuhi kebingungan. Ia bahkan belum sempat mengatakan sepatah kata pun. Namun Wu Jianwu sudah lebih dulu memainkan sandiwara panjang seolah mereka baru saja berbincang akrab. Tak seorang pun benar-benar mengerti apa yang baru saja mereka saksikan. Kapten hanya berkedip beberapa kali. Bahkan dirinya yang mengenal Wu Jianwu pun tampak kebingungan melihat tingkah orang itu. Akibatnya, semua orang benar-benar percaya. Mereka mengira Su Qing berkali-kali mengundang Wu Jianwu makan bersama. Wu Jianwu menolak dengan sopan. Lalu karena merasa tidak enak hati, ia bahkan membayar denda demi Su Qing. Padahal semua percakapan itu hanya terjadi di mulut Wu Jianwu seorang. Di lantai atas, kapten berdiri di dekat jendela sambil menggigit buah di tangannya. Dengan senyum lebar, ia menatap Su Qing. Aktingnya luar biasa, Little Jian. Bahkan aku ikut tertipu. Su Qing mengangkat kepala, tatapannya langsung tertuju pada kapten. Keempat lengannya sudah pulih sepenuhnya. Pemulihan secepat itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan pil ataupun teknik penyembuhan biasa. Berarti, kapten pasti kembali memakai kemampuan aneh yang selama ini selalu ia sembunyikan. Di saat yang sama, Ling Er akhirnya berhasil melepaskan diri dari ayahnya. Ular putih kecil itu segera meluncur menuju Su Qing. Begitu mendekat, tubuh mungilnya melingkar lembut di pergelangan tangan Su Qing. Mata beningnya dipenuhi kegembiraan. Ia benar-benar bahagia bisa bertemu lagi dengannya. Namun, ayah Ling Er segera memanggil putrinya. Dengan bahasa mereka sendiri, ia mengingatkan satu hal. Kalau Ling Er ingin terus berada di sisi Su Qing, ia harus bisa berubah wujud secara permanen. Dan untuk itu, ia harus mencapai foundation establishment. Ling Er jelas tidak rela berpisah, tetapi setelah sekali lagi mengusap lembut pergelangan tangan Su Qing, ia akhirnya turun. Lalu kembali mengikuti ayahnya pergi. Suara lirihnya perlahan menghilang bersama hujan. Tak lama kemudian, Su Xiaohui berlutut. Dengan mata yang memerah, ia bersujud kepada Su Qing. Tanpa sepatah kata pun, ia menyampaikan seluruh rasa syukur yang tak sanggup diucapkannya. Setelah itu, ia pergi. Sementara si bisu justru tetap tinggal. Ia berjalan ke depan Trimsense Mansion, lalu duduk diam di sana. Sedangkan Su Qing tetap berdiri tenang. Black Iron Skewer perlahan kembali tenggelam ke dalam bayangannya. Dan cerita pun bersambung.